Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa ini Allah senantiasa akan membimbing kehidupan kita ke jalan yang benar, membimbing kehidupan kita diberikan hidayah fi sabilillah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan senantiasa membimbing kehidupan kalian. Dan termasuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Dia akan dibimbing untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan. Salah satunya adalah bimbingan ketika kita menjelang bulan Ramadan. Sebentar lagi jamaah sekalian, kita akan kedatangan tamu agung. Sepekan lagi kurang lebih kita akan kedatangan tamunya Allah, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah SAW ketika menjelang Ramadan, beliau senantiasa mengingatkan sahabat, mengingatkan kita semua, atakum Ramadan syahrul mubarak faradallahu alaikum siyam. Telah datang atau datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Wa tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi maraddat asyayatin, wa tughallu, dan dibelenggu fihi, di bulan Ramadan itu maraddat asyayatin, para setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi fihi lailah khairun min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang keutamanya lebih dari 1000 bulan. Man hurrima khairuha faqad hurrim, siapa yang dihalangi untuk mendapatkan kebaikan, maka dia dihalangi karena dia tidak melakukan persiapan. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan sambutan penuh bahagia, karena Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah berupa kenikmatan ibadah, maka itu hendaklah menjadi satu kebahagiaan. Sambutlah dengan penuh kebahagiaan. Demikian juga kita hendaklah menyambut dengan sambutan ta'zim, sambutan keagungan, karena bulan Ramadan adalah bulannya Allah. Tamu yang datang di tengah-tengah kita. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan tamunya Allah, syiar-syiarnya Allah, maka sesungguhnya itu tanda bahwa dirinya adalah sebagai orang yang bertakwa hatinya. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah.
Paling tidak untuk menyambut Ramadan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jamaah sekalian, adalah tajdidun niyah. Adalah kita menyiapkan niat, memperbarui niat. Karena ketika seseorang itu mengikhlaskan niatnya untuk Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang adalah tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kalau dia niatnya adalah mengagungkan bulannya Allah, maka dimudahkan dia untuk beribadah. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Allah berfirman, jika Allah mengetahui di dalam hati kalian kebaikan, maka kalian akan dituntun oleh Allah menuju jalan kebaikan. Orang yang niatnya baik, pasti prosesnya baik dan juga endingnya juga baik. Itulah pentingnya kita memperbarui niat. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan yang kedua adalah tajdidu taubah. Hendaklah kita memperbarui taubat. Karena dosa-dosa yang masih menempel di dalam diri kita itu menghalangi seseorang dari ibadah, menghalangi seseorang dari manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jiwa yang masih kotor hendaklah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan Ramadan dalam keadaan bersih. Ketika bersih jiwa kita, mudah menerima kebaikan, mudah merespon taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallah, hendaklah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyambut Ramadan, hendaklah yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan hutang puasa kita. Barangkali masih ada tanggungan puasa, apalagi kalau kita punya istri, anak-anak perempuan. Biasanya di bulan Ramadan yang lalu dia punya hutang, karena perempuan yang masih haid dia pasti Ramadannya ada hutangnya, entah 5 hari, 7 hari. Ketika itu tertunda, maka batas akhir adalah di bulan Sya'ban. Jangan sampai masuk Ramadan baru masih punya tunggakan hutang puasa, atau dulu pernah sakit, atau dulu pernah safar, atau dulu pernah mendapatkan udzur syar'i sehingga punya tunggakan ataupun hutang puasa. Hendaklah dibayar sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena para ulama sepakat, di dalam fikih disebutkan ketika orang mengakhirkan, dia tidak membayar Ramadan puasanya itu sampai jumpa Ramadan berikutnya, maka dia berdosa. Walaupun dia tetap wajib mengqadha, tapi dia tetap berdosa. Karena teledor mengakhirkan Ramadannya sampai ketemu Ramadan berikutnya. Bahkan sebagian ulama fikih tidak hanya dia berdosa, dia juga kena fidyah. Nah inilah kemudian kenapa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kana yakunu alayya shaum min Ramadan wa ma astati an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Adalah kami dulu punya hutang puasa Ramadan, dan batas akhir yang kami lakukan untuk membayarnya adalah di bulan Sya'ban. Jadi para sahabat itu biasanya bulan Sya'ban harus semuanya tuntas hutang-hutang puasanya sebelum memasuki bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, yang harus kita lakukan adalah tajdidul ilmi, yaitu persiapan ilmu. Sebelum kita beribadah, sebelum kita melakukan satu amalan, perbuatan ataupun niatan ataupun bentuk ibadah apapun, hendaklah diawali dengan berilmu. Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Hendaklah ilmu itu didahulukan sebelum seseorang itu mengucapkan sesuatu, sebelum seseorang itu mengamalkan ibadah sesuatu, maka dahulukanlah ilmu. Karena terkadang ibadah tanpa ilmu itu terkadang orang itu tersesat. Ibadah tanpa ilmu terkadang tertolak. Oleh karena itu, hendaklah kita belajar fikih puasa, syarat rukunnya dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Belajarlah, karena Allah memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah memerintahkan sebelum kita beribadah, sebelum kita berakidah, fa'lam, berilmulah kalian, belajarlah, ketahuilah kalian. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan kita menuju Ramadan adalah tajdidul baramij,
hendaklah kita menyiapkan program untuk Ramadan. Siapkan program bulan ini. Insya Allah kita udah niatkan, programkan 1 hari 1 juz misalkan, supaya 1 bulan Ramadan sudah khatam. Diprogramkan salat tarawih, diprogramkan iktikaf, programkan sedekah, programkan taklim di bulan Ramadan, dan begitu seterusnya. Ketika kita sudah punya program, punya target, disitulah terukur apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan dengan persiapan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk jumpa dengan Ramadan, memudahkan kita ketemu Ramadan dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan senang, dalam keadaan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala ta'ala fi kitabil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن الله تعالى أمرنا بأن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته وأمركم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله